Oke, sudah terekam kakak-kakak. Saya ganti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kakak? Jelas kak. Jelas. Oke, baik, kita sekarang maju ke pertemuan yang keempat ya kakak-kakak. Mudah-mudahan semuanya sehat, senang, tetap menjaga kesehatan. Karena walaupun jadwalnya padat dan harus tetap semangat ya kakak-kakak. Untuk pertemuan ini, pertemuan yang keempat akan mempelajari tentang modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi, kuatkan pemahaman. Kemarin pada saat elaborasi isi, apakah sudah ada yang membaca modul kakak-kakak? Membaca LMS? Nah, Sudah kak. Sudah ya. Cuman belum terlalu memahami kak. Sudah ada yang mengerjakan tugas-tugasnya di dalam LMS? Kayaknya baru ketua kelas aja yang baru mengerjakan. Wah, mantap ketua kelas ya. belum kak. Oke, sekarang kita kuatkan pemahaman. Jadi pada elaborasi itu kegiatannya adalah bagaimana sekolah masing-masing pemahamannya awal yang tadinya sudah kita miliki dikuatkan lagi tentang pemahaman-pemahaman yang terkait pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seluruhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kali ini kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Lalu yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agenda kita hari ini kakak-kakak, 5 menit awal pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Lalu aktivitas 1, role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Lalu 10 menit selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Di aktivitas 3, ada analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Lalu 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan kakak-kakak klik raise hand. Oke, kelas mana? Open mic. Siswanya aktif. Siswanya aktif. Silakan yang Partisipasi lain. aktif siswa dalam kegiatan. Partisipasi aktif siswa dalam Kegiatan pembelajaran ya. Iya. Kak Agung. Ya, jadi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti ini Kak. Setiap materi atau misalkan sedang
melaksanakan materi bola basket. Jadi mulai memahami dari teknik dasarnya itu dari siswa dipelajari. Bentar, ada gangguan teknis. Nah, Siap, aman Kak Agung, santai. Jadi materinya itu kita sebagai guru mungkin hanya menerangkan konsep dasarnya aja Kak. Lalu mungkin siswa disuruh mengidentifikasi bagaimana caranya. Contoh gini aja Kak, kita ngasih gambar model pembelajarannya. Misalkan contoh teknik dasar saat chest pass gitu, dikasih gambar. Nah, nanti siswa lebih disuruh untuk mengidentifikasi lalu bagaimana mereka bisa melakukannya seperti itu Kak mungkin. Oke, terima kasih Kak Agung. Kak Agus, silakan. Ya, izin Kak untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Lesmana sama Kak Agung, bahwa praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, guru itu hanya sebagai fasilitator, mungkin seperti kegiatan kita pada kali ini. Jadi guru hanya memberikan pancingan-pancingan yang memancing siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, mantap Kak Agus, terima kasih Kak Agus. Jawaban Kak Lesmana, Kak Agung, dan Kak Agus itu sudah berpusat pada peserta didik. Tapi sebelum maju ke situ, kita tahan dulu, karena ini materinya materi terakhir sebetulnya. Jadi kita tahan dulu ya. Lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini pertanyaannya kakak-kakak. Yang pertama ini ada gambar orang sedang meniup fluid. Pertanyaannya, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan klik raise hand lagi. Untuk pertanyaan pertama, silakan kakak-kakak. Ada yang bisa menjawab? Kak Rudi, mangga. Masih di mute, Kak? Untuk menjawab pertanyaan itu, apakah semua peserta didik itu harus menurut kepada kita? Itu jawabannya tidak, karena yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana semua peserta didik itu belajar materi yang serupa materinya, tetapi strategi untuk mencapai tujuan bersamanya itu tergantung kepada tingkat perkembangan individu ataupun kemampuan anak. Nah, sehingga nantinya dibedakan antara yang mungkin sudah memahami, yang kurang memahami dan belum memahami, sehingga nantinya dibedakan sesuai tingkatan masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jawabannya ini kakak-kakak sepertinya udah baca modul ya semua ya. Karena materi yang akan kita pelajari yang seperti Karudi tadi bilang itu baru mau saya jelaskan sebetulnya. Belum. Tapi memang ya nantilah kita lanjutkan, oke?
Betul yang tadi Kak Rudi bilang, karena untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita memang harus melihat kemampuan peserta didik kita dari yang belum bisa melakukan sama sekali, lalu ke tahap yang sedang dan ke tahap yang mahir ya. Oke, nanti kita lanjutkan untuk itu. Pertanyaan yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ada yang mau raise hand? Kakak-kakak, ada yang mau raise hand untuk pertanyaan kedua? Jadi bayangkan kakak-kakak, saat pembelajaran sebelum kita bertemu, sebelum kita mengikuti PKG ini, apakah saat pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, semua gerakan peserta didik itu harus sesuai perintah atau komando dari gurunya? Oke, Kak Aripan. Ya sebelumnya sih seperti itu Pak Isan. Murid disuruh berbaris sesuai dengan barisan, ya mengikuti komando guru. Tapi setelah baca sedikit modul, akhirnya ada beberapa pencerahan juga. Jadi siswa itu tidak selalu harus berbaris kayak mau seperti tentara gitu ya, kalau nggak salah gitu. Kalau sebelum-sebelumnya sih emang kita sebagai guru olahraga, ya peserta didik dibariskan, putri-putri, misalkan putra-putra, seperti itu Kaisan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aripan, karena memang masih banyak guru-guru olahraga yang ragu untuk memulai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kakak-kakak karena memang sudah mengenal dan mengikuti baru sedikit kegiatan PKG ini, sehingga karena memang kalau guru-guru yang guru-guru yang tidak mengenal atau tidak ingin berkembang, tidak mau mengikuti zaman, itu sangat susah sekali, sangat kental sekali dengan nuansa ini, nuansa gaya komando ya kakak-kakak. Mudah-mudahan kita ke depannya mampu memulai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jawaban kakak-kakak sudah merujuk pada SCL. SCL itu apa? Student Center Learning, atau yang tadi saya bilang berpusat pada peserta didik. Oke, maju ke slide selanjutnya. Apa kata pakar? Sepertinya kita harus menonton video dulu. Sebentar, saya nyalakan dulu. Sudah tampil, Kak? Tampil tapi belum nyala ya? Oke, siap. Silakan didengarkan. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak-kakak, ngerti gak?
Bu Kesa mengerti entah. Kalau dari sananya ini bahasa Inggris, tapi tadi ada teksnya kan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang pakar ini, Cassandra Lanusi ini ungkapkan? Oke, Kak Agus, mangga. Ya, dari yang saya simak dari video itu, tapi saya baca ya, bukan ngerti bahasa Inggrisnya. Itu katanya kalau kita memberikan peluang untuk siswa aktif, maka siswa itu akan berpartisipasi yang lebih dan tentu saja lebih aktif dalam pembelajaran itu. Betul sekali, Kak Agus. Betul sekali jawabannya. Jadi yang disampaikan Cassandra Lanusi ini, dia adalah seorang pakar tentang pembelajaran gerak atau student center learning. Yang dimana kalau kita kenal itu mungkin dulu waktu kita kuliah itu ada yang namanya spektrum Muska-Muston. Mungkin kakak-kakak pernah mendengarnya atau mungkin lupa. Ini menyatakan tentang physical literasi, Kak. Jadi pada intinya tadi si Cassandra Lanusi ini menyatakan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik ini diberikan atau diberdayakan untuk mengambil keputusan seutuhnya. Keputusan-keputusan pada pembelajaran itu diambil oleh peserta didik. Tapi kakak-kakak hanya diberikan pilihan sebenarnya manfaatnya apa, yaitu atau outputnya itu banyak sekali. Tapi memang banyak tantangannya mungkin karena pada awal-awal kita akan merasa aneh dan belum terbiasa. Tapi jangan takut, nanti kita akan bahas bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play. Role play, aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Lalu asesmennya, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Lalu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Oke. Langkah-langkah aktivitasnya, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti kakak-kakak milih gerakan mana yang ingin kakak pakai. Lalu yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu selama 10 detik. Denyut nadi per menit dan jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nanti kita atur untuk ini. Catat pilihan gerakan denyut nadi di awal di spreadsheet. Nanti sebentar saya kirim spreadsheetnya. Nanti kakak-kakak tinggal namanya sudah ada, tinggal menulis denyut nadinya, denyut nadi awal berapa, denyut nadi akhir berapa, dan nanti kakak-kakak diharuskan untuk menuliskan saling mengamati ya. Lalu yang keenam, melakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta kakak-kakak yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet nanti yang akan saya kirim. Lalu kemudian kakak-kakak melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, saya kirim di grup apa di chat? Di grup aja, Kak. Gimana? Di grup. Di grup aja. Kirim di grup. Oke.
Sudah saya dikirim di grup kakak-kakak. Silakan dibuka dulu, dibuka terlebih dahulu. Oke kakak-kakak, sekarang silakan kakak-kakak memilih gerakan dulu ya. Yang ada 5 gerakan. Silakan kakak-kakak pilih gerakan yang kakak-kakak sukai. Yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua gerakan jumping jack. Yang ketiga gerakan lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Untuk contoh gerakannya seperti ini. Maaf, sebentar. Channelnya ada berputar. Sudah terlihat kakak-kakak? Ada ya terlihat? Ada. Silakan kakak-kakak pilih gerakan mau pakai gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4 atau gerakan 5. Dihafalkan dulu gerakannya. Yang gerakan pertama itu namanya gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Sudah terpilih kakak-kakak? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita ke ini. Terlihat ya? Sudah masuk ke sini semua. Silahkan di gerakan ini kakak-kakak pilih. Tadi mau pakai gerakan yang mana? Silahkan diganti oleh masing-masing. Sudah. Pak sebentar baru datang. Sudah semua kakak-kakak gerakannya diganti? Sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Sekarang kita hitung denyut nadi kakak-kakak dari awal. Nanti kakak-kakak saling bergantian. Contohnya seperti ini berpasangannya. Kalasmana berpasangan dengan Kak Halo. Cek, baby cek. Kelembar kayaknya, kelembar. Mematung gini. Mematung. Kakak BC, kenapa kakak BC? Aduh, itu jadi menghulang. Bener. Kelembar kan? Lempar.
Si Agung eta keur ngopi si Agung dah. Cek ya. Agung, lu ngarok Agung. Kamu kakak. Mumpung pasilna pager seteh. Mana emang. Kalian jangan bawa-bawa ya, jangan bawa-bawa orang ya. Kalau guru olahraga kan selalu melanggar, tapi lulus semua. Amin. Aduh, maaf Pak kakak, sinyalnya lendos lagi saja. Oh ya kita masih kenalan gini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kakak-kakak, Lanjut ya. kakak-kakak, sebelum memulai, di layar tampilan kakak-kakak itu terlihat semua peserta atau tidak? Hilang Pak, tampilannya hilang Kak. Kalau tampilan mah ya nggak apa-apa, maksudnya tolong ubah tata letak tampilan gimmicknya menjadi bersusun Kak, biar semua terlihat. Sudah terlihat. Ada yang ini ya 7 order gitu, jadi yang ada yang nggak terlihat. Yang tadi 7 orang yang tidak kantornya terlihat langsung jadi ketum lagi. kadangnya punya. Sudah terlihat semua kakak-kakak? Sudah. Belum Kak, ini masih ada tujuh orang belum kebuka gitu, gimana caranya ya Kak? Coba Kak Agung ke titik 3 itu. Sudah? Sudah. Lalu cari ubah tata letak. Sudah Kak Agung? Terus di bawahnya itu perbanyak jumlah maksimum foto yang akan ditampilkan. Bikin geser aja ke arah kanan sebanyak mungkin. Terlihat belum Kak? Sudah ada Pak WJ. Sudah ada kakak. Sudah Kak. Sudah ada. Aman ya? Agung aman? Bola. Belum Kak, belum. Adik. Belum. Total 15 ya total? Total 15. Dibuat 30 aja. Ke Alpin belum ada ya, ke Alpin kemana ke Alpin? Kak Arifin ya? Kelas mana? Kelas mana atau ke ini? 1, 2, 3. Kak Rifki boleh tolong dihubungi Kak Arifin? Boleh siap nanti di telepon. Nah. Oke, kita mulai. Saya ulangi kembali ya. Kak Lesmana berpasangan dengan Kak Tessa. Kak Rudi berpasangan dengan Kak Yusuf. Kak Tia berpasangan dengan Kak Agus. Kak Rizky berpasangan dengan Kak Sinta. Kak Arifin dengan Kak Agung. Kak Septian dengan Kak Dian. Kak Ripan dengan Kamila. Oke? Kak, maaf, Kak Arifinnya kan belum ada ya Kak? Gimana saya? Kak Wildi, nanti yang Kak Agung dinilai oleh Kak Wildi aja ya. Oke, siap. Kak Wildi bisa? Jadi hanya menilai saja Kak Wildi. Jadi Kak Agung nanti tidak perlu menilai Kak Wildi karena Kak Wildi lagi liburan.
Oke, kalau sudah terlihat semua, silahkan kakak-kakak hitung denyut nadi masing-masing selama 10 detik. Aba-abanya nanti cari dulu, sudah ketemu belum? Sudah. Sudah ya? Udah. Oke, kalau sudah silahkan hitung selama 10 detik dimulai dari sekarang. 4, 5, 6. Oke, sudah? Nah, jika sudah terhitung, silakan kakak-kakak tulis di denyut nadi awal yang masing-masing ya. Kalikan 10 enggak? Gak usah Kak, denyut nadi, Nggak usah. hitung denyut nadinya aja dulu. Oke, kalau sudah yang berpasangan tadi sudah terlihat kan di layar laptopnya masing-masing. Satu orang silahkan melakukan gerakan, yang satu orang silahkan waktu gerakannya 3 detik. Pak Ketua izin saya pangetikeun Pak Lesmana 15. Nomor 5-nya gangguan nih keyboardnya. Aku coba meremehkan jeung dia. Paripan sabaraha? 15. 15. Oke. Nuhun. Iya Kak Sinta kemana Kak Sinta Kak Sinta keluar ya? Ya udah. Assalamualaikum Kak Ihsan, mohon maaf baru bergabung. Ya Pak Arifin. Mengikuti saja dulu ya Kak. Oke Kak, siap. Kak Tessa perhatiin Kak Deles ya. Kak, berarti saya duluan ya, Kak? Gimana nih? Atau yang B dulu, Pak? Ya. Tes duluan ya. Aku yang melakukan gerakan Kak Lesmana, Kak Rudi, Kak Tia, Kak Rizky nanti akan diamati oleh Kak Arifin karena Kak Sintanya sedang keluar. Siap. Kak Agung yang akan diamati oleh Kak Yudi, Kak Septian, dan Kak Rifan, itu yang awal. Oke? Silakan dimundurkan dulu kursinya. Cari ruangan yang sedikit agak bebas. Oke? Hitungan waktunya nanti saya biasa ya. Hitungan mundur ya. Saya bentar di HP. Bentar kakak. Oke, sudah siap. 30 detik dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Keola bang, keola. 2, 3, 4, 5. Lagi ya. Kak Tessa udah. 9. 2 kali per 8 kan? Oke, selesai 30 detik. Oh, Pak Septian. Tuh, pilih kalugrak Pak Septian. Oke, atas. Sekarang kakak-kakak yang setelah melakukan gerakan, silahkan lakukan lagi. Cek denyut nadi selama 10 detik.
1, 2, 3, mulai. Paeh. Bluetooth-nya paeh, Bu. Sorry-nya kegandengan. Sudah, kakak-kakak? 10 detik ya. 10 detik ya, bukan 30 detik. 10 detik. Jika sudah, silahkan tuliskan hasilnya di denyut nadi akhir. Di tabel tadi. Ya, Kak Sinta? Belum lihat videonya? Benar. Bentar. Untuk yang tadi menilai, silahkan lakukan umpan balik mengenai gerakan yang tadi dilakukan oleh pasangannya. Silahkan kakak-kakak sambil seperti tadi Kak Lesmana dinilai oleh Kak Tessa ya. Kak Tessa silakan menuliskan umpan baliknya mengenai gerakan aktivitas yang dilakukan oleh Kak Lesmana di kolom yang Kak Lesmana tapi ya. Untuk Kak Arifin dan Kak Sinta, silahkan lihat gerakannya dulu seperti ini ya. Bentar. Sambil menunggu yang lain mengerjakan. Oke. Kak Arifin dan Kak Sinta silahkan pilih dari kelima gerakan ini mau menggunakan yang mana. Nanti Kak Arifin dan Kak Sinta saling menilai aja ya. Bebas mau milih gerakan 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, sudah aman Kak? Kak Sinta, Kak Arifin? Siap, Kak. Siap. Kalau begitu, Kak Sinta dan Kak Arifin, ini dulu, apa namanya? Hitung denyut nadi awal. Nanti dituliskan di spreadsheet yang sudah saya kirim di kolom chat atau di mana namanya? Di grup. Sementara yang baru mengisi umpan balik baru 1, 2, 3, 4. Diselesaikan dulu kakak-kakak. Atau nanti kita praktekkan dulu sekali lagi ya. Nanti umpan baliknya biar belakangan. Oke, sekarang untuk orang yang kedua, silahkan bersiap-siap. Rizky sama siapa? Pak Rizky tadi dinilai oleh siapa? Ya, tadi saya sudah menyampaikan ke kelompok 2. Kaisan, Agung ya? Mendingan mau sampaikan. Kaisan. Ya, hadir. Itu teh 2 set atau napi 30? 2 set tadi teh ya? 1 set? 1 set saja. Siap. Cuman bergantian Kak saling menilai ya. Siap. Rizky sama Kak Sinta berarti ya? Kak Sinta dengan Kak Arifin saja. Sekarang Rizky dinilai oleh Kak Agung. Oh. Ulangi lagi berarti Agung tadi sudah melakukan belum? Tadi saya sudah, Kak. Sudah melakukan. Nah, sekarang Ya, Kak tadi. Agung menilai yang Kak Rizky. Karena Kak Weldy tidak bisa. Lagi di dalam mobil. Oke, siap? Siap. Siap. 30 detik dari sekarang. Mulai. Karudi itu di Pangkara ya saha. Acelok-acelokan gitu. Nampakan. Duh, banget sih gana tama cantayan
Di belah pasir ngadon kan dia kacan payam. Oke, selesai 30 detik. Sudah, benar. Cukup. Silakan dituliskan kembali kakak-kakak di spreadsheet yang telah dibuat. Sekalian umpan baliknya juga diselesaikan ya kakak-kakak. Yang Kamila belum, Kadian belum, masih banyak yang belum. Silakan. Kaisan. Ya, gimana Kak? Umpan baliknya diisi sama Kak Septian ya yang punya saya. Yang Kadian ya? Ya Pak, ya. Yang Kadian sama Kak Septian. Ya. Yang Kak Septian tadi sudah sama saya, sudah diisi. Ya, betul. Saling Oke, memberikan umpan balik. Siap. Berarti Rizky yang Pak Agung ya? Kak Rizky sudah diisi oleh saya, Kak. Berarti saya ngisi yang Kak Agung gitu kan? Agung sudah diisi juga, masih aman. Oh, punya saya sudah sama Kak Willy katanya. Yang Kak Agung tadi sudah ya sama Kak Willy, betul. Ya, Karipan silakan. Izin bertanya Kaisan, kok yang saya malah lebih sedikit sesudah melakukan gerakan ya? Nah, itu berarti Karipan melakukannya asal-asalan atau salah menghitung, bisa jadi Kak. Seperti itu. Karena tidak akan mungkin dari yang asalnya posisi badan kita rileks terus melakukan aktivitas, kan otomatis darah itu terpompa, terpacu. Pasti ada kenaikan tingkat denyut nadi di situ. Seperti itu, Kak. Tapi mau cerita sedikit Kaisan, waktu Boleh? saya cek lab ke lab Kesda, yang petugas juga aneh, karena detak denyut saya mungkin berbeda dengan yang normal katanya. Pak, kenapa ini denyut nadinya rendah? Dia juga aneh pas Bapak sering olahraga? Iya, emang berolahraga. Oh, pantas. Jadi saya mungkin porsi gerakannya harus lama dulu, jadi susah panas lah kalau istilahnya kalau gitu mah. Kayaknya gitu, sepertinya begitu. Iya. Betul Karipan, karena mungkin kalau untuk orang-orang yang sering melakukan aktivitas olahraga secara rutin ya, porsi denyut jantung yang dipompa itu tidak akan terlalu banyak apabila hanya gerakannya seperti itu selama 30 detik tadi. Iya. Tapi kalau untuk seperti yang Karipan bilang tadi, misalkan denyut nadi awal saya pertama misalkan 10 selama 10 detik teh. Tapi setelah melakukan gerakan itu jadi 7 misalkan. Nah, itu yang tidak akan mungkin. Karena tetap pasti walaupun hanya 2-3 langkah, 4 langkah itu gerakan, pasti tetap denyut nadi itu ada kenaikan walaupun tidak secara signifikan.
Seperti itu, Iya, iya. minimal stuck sama dan tidak akan mungkin turun. Kalau begitu ada beberapa mungkin kesalahannya. Pertama, salah ngitung, atau mungkin gerakan yang dilakukan tidak membuat Kak Rifan lelah, kurang nggak terlalu benar gitu melakukan gerakannya. Seperti itu, Kak. Iya, ya, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Jika sudah, kita dilanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Ini sudah. Oke, hitung denyut nadi akhir, catat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Sudah dilakukan ya ini ya. Lalu, mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ini sudah dilakukan juga ya, Kak? Sudah. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, oke. Ini ada 3 pertanyaan, Kakak. Sebetulnya ada 4, tapi hanya dijawab oleh 3 orang. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang kedua, dengan ini dijawab dengan orang yang sama ya. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan tadi? Lalu efek tersebut mengindikasi apa? Dan yang terakhir, menurut Bapak Ibu, apakah yang mempengaruhi denyut nadi Bapak dan Ibu sebelum dan setelah latihan? Oke, saya ingin sekarang tidak raise hand dulu, tapi saya ingin memakai aplikasi Wheel of Names. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah. Oke, jadi siapa saja yang namanya terpilih, namanya kena, berarti dia terpilih untuk menjawab pertanyaan nomor pertama. Siap ya kakak-kakak? Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat Kak Wildi. Silahkan untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Tadi kebetulan Kak Wildi menilai yang Kak Agung ya? Iya, betul. Halo, Kak Wildi ada? Ada. Ada suaranya, Kak? Ada, Kak, ada. Silakan. Gimana, bisa menjawab tidak? Boleh, Bang, bisa. Bisa ya? Oke, aman. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang pertama tadi dilihat dengan gerakannya dulu, dilakukan benar atau tidaknya. Dan yang kedua tadi dengan cara memeriksa denyut nadi. Ketika denyut nadinya lambat, berarti latihan yang dilakukan belum terlalu benar. Ketika denyut nadi bertambah semakin cepat, itu artinya ada gerakan yang membuat tubuh kita meningkat. Gitu. Oke, terima kasih Kak Wildi atas jawabannya. Betul yang Kak Wildi bilang. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang pertama, kita tadi diperintahkan untuk menghitung denyut nadi terlebih dahulu. Lalu kita memulai gerakan. Setelah memulai gerakan, kita menghitung kembali
Ya Kak Agus? Maaf Kak, keklik Kak. Oke. Setelah kita melakukan gerakan, nanti kita menghitung kembali denyut nadi setelah kita beraktivitas. Jadi, nanti terlihat apakah gerakan kita ini sudah dilakukan dengan benar, terlihatnya seperti apa? Terlihatnya nanti ada kenaikan tingkat denyut nadi dari yang denyut nadi awal misalkan 10 kali, setelah melakukan gerakan menjadi 5 kali. Seperti itu kakak-kakak. Dan bagaimana kasusnya dengan Kak Rifan tadi? Malah denyut nadinya semakin turun. Seperti itu. Mungkin ada beberapa kesalahan yang tadi dilakukan. Bisa jadi dari seperti yang saya bilang tadi, cara menghitungnya mungkin kelupaan atau kurang, atau banyak ini lainnya. Oke, untuk nomor 2, adakah, kita undi dulu. Siap? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Kita undi kembali untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Sip. Dilanjut oleh Kak Agus sebagai orang terpilih dalam Wheel of Names. Ya, izin menjawab Kak. Ya. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Tentunya ada efek yang dirasakan dari hasil latihan dari 6 pilihan latihan tadi. Di antaranya mungkin denyut nadi meningkat, kemudian otot sedikit tertarik karena tadi saya melakukan latihan silang tangan ke jari kaki itu ya. Ya. Untuk efek tersebut mengindikasikan bahwa gerakan yang dilakukan sudah sesuai dan juga dilakukan dengan benar itu. Mungkin Oke. itu. Terima kasih atas jawabannya Kak Agus. Beri tepuk tangan untuk Kak Agus. Adakah yang efek yang Kak Agus rasakan tadi dari latihan yang telah dilakukan? Ada, kata Kak Agus. Efeknya yaitu otot merasa tertarik karena gerakan yang dilakukan tadi pegang silang kaki ya, pegang kaki dengan menyilang. Efeknya mengindikasi apa? Ya seperti yang Kak Agus bilang tadi, seperti itu, berarti mengindikasikan bahwa gerakan yang dilakukan sudah benar, seperti itu. Jadi memang kalau misalkan dari tubuh kita ada yang terasa, mau itu otot, mau itu apapun itu, setelah melakukan gerakan berarti tandanya ada titik-titik yang terserang oleh gerakan-gerakan yang kita lakukan. Berarti itu indikasinya gerakan kita sudah masuk dan tepat sasaran, seperti itu kakak. Oke, untuk pertanyaan nomor 4. Kita pilih lagi. Kasinta. Bentar, saya alihkan dulu. Kasinta hadir? Kasinta. Halo Kasinta. Sepertinya sedang tidak ada ya Kasinta. Gimana kakak? Mau kita roll lagi? Suaranya tidak terdengar kak. Ya udah kita Kasinta silahkan jawab aja di kolom chat kalau begitu ya. Oke.
Oke, kakak-kakak, berhubung apa namanya, ada error dari perangkatnya Kasinta mungkin. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Jadi begini kakak-kakak, harapannya memang ketika siswa sudah melakukan kegiatan yang tadi dicontohkan, misalkan role play ini, yang penting siswa tahu apa keterkaitan yang tadi dilakukan dengan kegiatannya, apa. Misalkan tadi ada yang lari di tempat, atau lompat-lompat di tempat. Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, peserta didik ini diarahkan untuk menganalisis ketika temannya melakukan gerakan, kira-kira apa yang mempengaruhi denyut nadi mereka, atau ketika dia yang sedang melakukan gerakan, apa yang mempengaruhi denyut nadi mereka sebelum dan setelah latihannya. Berarti kan intensitas gerakannya ketika melakukan gerakan itu, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga untuk menghasilkan energi itu atau begini, misalkan ketika sudah overtraining, makanya dihitung denyut nadi tujuannya. Jangan lupa kakak-kakak, harus kita sampaikan dulu di pertama. Misalkan contoh gini, denyut nadi peserta didik, umurnya peserta didik tersebut misalkan 20 tahun. Jadi kan ada, kalau nggak salah rumusnya itu, maaf kalau saya salah, 220 dikurangi usia kita, ya. Kalau tidak salah saya seperti itu. Saya lupa ingat sebetulnya, mohon maaf, tolong koreksi kalau salah. 220 dikurangi umur kita. Nah, otomatis denyut nadi maksimalnya tidak boleh lebih dari 200, karena 220 dikurangi 200 itu totalnya 200. Nah, denyut nadi kita per menit itu kakak-kakak tidak boleh lebih dari 200 denyut nadi. Kalau yang kita lakukan, gerakan yang kita lakukan itu barusan, itu hanya sebagai contoh, harusnya tidak bisa selama hitungan nadinya 10 detik ya. Itu mah hanya sampel untuk kita cara memberikan nanti ke peserta didik, seperti itu ya kak. Seperti itu kakak-kakak. Ada pertanyaan dulu sampai sini kakak-kakak? Kak Rudi, silakan. Ya, mohon maaf, ini ada sedikit terkait dengan denyut nadi. Jadi ketika kita taruhlah mau praktek, itu kan kita ukur denyut nadi si peserta didik. Nah, untuk menentukan kesehatan atau si peserta didik itu dalam keadaan fit ataupun sakit, itu mungkin ada batasan minimum dan maksimumnya gitu. Yang dalam keadaan fit mungkin itu berapa denyut nadi yang membolehkan si peserta didik itu ikut dalam kegiatan praktek. Tapi kan keadaan sakit si anak itu tidak kita lihat. Kadang-kadang si anak keadaannya sakit tapi selalu ingin ikut, nah, memaksakan. Nah, setelah kita cek denyutnya di awal, nah, di angka berapa yang menyatakan si anak itu dalam keadaan fit untuk ikut dalam kegiatan praktek berikutnya. Mungkin seperti itu, Kak. Pertanyaannya luar biasa. Kalau saya pernah mengikuti pelatihan, kalau tidak salah, karena sudah lama, kalau tidak salah, batas minimal si anak tersebut sebelum melakukan aktivitas itu rata-rata, karena kan setiap usia itu berbeda ya. Setiap usia itu berbeda. Jadi saya itu pernah mengikuti di SMP itu minimal pada saat kita mau mulai itu gerakan berada di angka 70 range-nya antara 70 sampai 80 Kak. Nah, kan sebelum melakukan itu gerakan. Nah, seharusnya ada pemanasan dahulu.
pemanasannya itu harus maksimal sampai 120. Tidak boleh lebih dari 120. Kalau lebih dari 120 nanti pada saat kegiatan intinya dia akan sangat kelelahan. Karena terlalu capek dengan pemanasan lebih, denyut nadinya lebih dari 120. Seperti itu, Kak. Minimal range-nya di bawah 120, tapi maksimalnya 120. Seperti itu, Kak. Karena di SMP ya, itu untuk ukuran SMP yang saya pernah pelajari. Bagaimana, Kak? Kak Rudi, aman? Aman, Kak, aman. Terus untuk itu sedikit lagi, yang satu lagi untuk setelah sesi latihan kan terkadang memang keadaan si anak itu berbeda-beda tergantung daripada kebugaran jasmani yang mereka miliki atau yang sudah ada di dalam tubuh mereka. Sehingga dalam kegiatan prakteknya itu memang mungkin salah menganalisa ataupun apa sebelumnya, kadang ada si anak yang memang merasa kecapean yang mengkhawatirkan terkadang itu karena mereka memaksakan. Mungkin apakah itu nantinya kita ketika melakukan kegiatan praktek di tengah-tengahnya untuk mengontrol mereka, itu bisa diadakan dulu tes denyut nadi lagi, karena kan ada batas maksimal lagi setelah kegiatan praktek, sehingga mereka tidak boleh denyut nadinya melebihi kemampuan mereka yang akan mengakibatkan akibat yang sedikit mengkhawatirkan, bisa-bisa menjadi pingsan seperti itu. Mungkin itu, Kak. Siap, Kak Rudi, terima kasih. Betul sekali, itu sangat bagus karena bukan masalah, karena tidak ada larangan untuk kita melakukan denyut nadi mau itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Karena ini kan kita sedang maju ke pembelajaran berdiferensiasi nih, Kak ya. Kebetulan nyambung juga. Jadi yang dikatakan Kak Rudi itu asesmen, Kak. Ya, dalam pembelajaran ini. Asesmen itu seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, bukan dilakukan hanya di awal sebelum kita praktek. Tapi itu bisa di tengah, bisa di akhir, atau mungkin setelah pembelajaran selesai. Seperti itu, Kak. Jadi yang akan Kak Rudi lakukan misalkan gitu, tidak jadi masalah. Itu sangat bagus. Nah, tapi jadi kita bisa mengetahui, Kak, kalau kita memberitahu ke peserta didik ketika sudah merasakan misalkan tadinya berdebar kencang dadanya, sudah mulai pusing-pusing, berarti kan harus stop melakukan kegiatan apapun. Karena nanti takutnya ya pingsan dan lain-lainnya. Dan akan menyebabkan jantungnya juga terhenti. Itu yang berbahaya, Kak. Karena sudah overtraining yang tadinya sudah melebihi maksimal dari hitungan usia tadi. Nah, seperti yang kalian kirim nih di kolom chat. Nah, detak jantung maksimal 220 kurangi usia. Misalkan usia kita 30 tahun, berarti 220 dikurangi 30 tahun. Berarti ada di angka 190 per menit. Nah, ini kita tidak boleh lebih dari 190. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita stop aktivitasnya, istirahat. Seperti itu, kakak-kakak. Terima kasih, Kak Dian. Terima kasih banyak. Karena ini bukan sirkuit training. Ini pelajaran SMA banget ya, Kak ya. Kak Dian bisa minta pencerahannya mungkin? Ya, siapa kakak Ihsan, kakak Rudi. Ya, sedikit pencerahan. Betul tadi apa yang diinformasikan Kak Ihsan dan Kak Rudi, betul sekali. Tidak ada yang salah, Pak ya, terkait dengan peserta didik kita dalam pembelajaran ya. Apalagi untuk peserta didik di semester pertama atau awal semester. Awal semester 1 dan semester 2 kita suka melaksanakan yang namanya TKJ atau tes kebugaran, Pak ya. Itu dilaksanakan di awal dan di akhir untuk mengukur sejauh mana tingkat kebugaran jasmani peserta didik, apakah meningkat atau tidak. Nah, biasanya kalau di kita di SMA Nagra kita menggunakan 2 item. Satu, tes kebugaran biasa ya yang biasa dilaksanakan itu seperti push up, sit up, back up.
dan yang kedua adalah menggunakan blip test. Nah, dari sana tingkat kebugarannya terukur, mana untuk kebugaran prestasi, mana untuk kebugaran siswa biasa-biasa saja. Nah, kebanyakan hasilnya adalah kalau diukur dari diagram blip test, ya itu rata-rata paling bagus itu anak-anak itu juga yang dilaksanakan oleh atlet ya, misalkan atlet futsal. Ya, itu paling tinggi Pak blip testnya. Biasanya di angka 9 sampai 11 levelnya. Tapi kalau didiagramkan ke tingkat blip test untuk prestasi, mereka baru cukup. Hasilnya cukup, Pak. Padahal itu luar biasa. Saya sendiri melaksanakan mampunya hanya sampai level 6, Pak. Level 6. Kenapa? Ya mungkin nanti ya itu tadi ya. 1 usia, 2 berat badan tubuh ya 82. Faktor U lah, betul. Umur 46 itu udah luar biasa, Pak. Sangat sesak napas. Nah, untuk mengukur tadi denyut nadi semuanya udah betul, Pak. Semuanya sudah betul, tinggal kita mengukur denyut nadi untuk atletnya saja. Apakah kita untuk mengukur denyut nadi tadi untuk seorang atlet atau untuk siswa? Ya, kalau untuk seorang siswa itu apa yang dikatakan Bapak Rudi betul, Bapak Ihsan betul, ya. Kita jangan terlalu memaksakan siswa untuk sejauh mana denyut nadinya supaya maksimal, tapi seberapa mampu mereka melaksanakan. Itu sangat kita respect. Ya, berarti itulah kemampuan mereka, seperti itu ya. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, kalau ini sharing aja Pak ya sedikit-sedikit. Di SMA Nagrak sebelum pelaksanaan kebugaran kita punya data siswa yang punya penyakit bawaan Pak. Contoh asma itu sangat tidak boleh mengikuti blip test atau TKJ, sangat tidak boleh karena asma itu kita tidak bisa mengukur kapan jadinya karena itu menyangkut dengan sesak napas Pak ya. Nah, tapi mereka mengikuti KBM. Mereka mengikuti KBM di lapang tapi tidak ikut praktek. Nah, yang mengikuti KBM itu yang mengikuti praktek adalah siswa yang betul-betul tidak mempunyai penyakit asma sekali. Betul-betul sehat. Jadi aman, tidak ada siswa yang dipaksakan ikut yang pada akhirnya setelah melakukan TKJ mereka pingsan, tidak ada istilah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya siswa yang tidak ikut praktek tapi dia ada di lapang? Kita memberikan penghargaan ke mereka karena mereka mengikuti proses pembelajaran. Kita memberikan nilai poin dari yang terendah yang mengikuti blip test atau yang mengikuti TKJ. Karena sebelum pembelajaran dimulai, kita di sini selalu membuat kesepakatan belajar dan kesepakatan kelas. Karena jadi siswa yang dianggap hadir adalah siswa yang ada di lapang, walaupun dia lagi sakit. Dikasih. Dari sana ada sebuah penghargaan buat mereka siswa-siswa yang tentunya mempunyai kekurangan dalam hal kesehatan. Mereka selalu dihargai, dianggap, dan kita maju bersama. Mungkin itu sekilas Pak, tentang kebugaran jasmani yang kita rutin dilaksanakan 1 tahun 4 kali, dan itu diagramnya sudah ada. Kita bisa melaksanakan di blip test ya, blip test itu lengkap dengan diagramnya. Saya Pak Ihsan itu ada semua lah terkait dengan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sharing di sini. Kalau misalkan mantap sekali. Mohon maaf. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beri tepuk tangan untuk kalian. Luar biasa. Untuk kakak-kakak yang mau mempelajari lebih dalam tentang kebugaran jasmani, silahkan langsung menghubungi kalian. Sepertinya saya juga akan menghubungi beliau. Siap Pak. Mangga. Kak Agus, mangga. Kepijit lagi Kak, maaf. Kepijit deh. Oke, pisang amatnya pandangannya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Kak. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Ada 2 pertanyaan. Silakan pertanyaan ini kakak isi di Figma, di aplikasi Figma. Linknya sudah saya kirimkan di dalam kolom chat dan juga di WA grup ya. Ada 2 pertanyaan. Mari refleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Role play yang telah kita lakukan tadi. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Lalu yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Oke. Silakan dicari, diklik linknya, silakan dijawab. Di situ saya sudah
Membuat kolom kakak-kakak. Nah, sudah ada yang masuk? Silakan, ada 2 pertanyaan. Waktunya 2 menit ya kakak-kakak. Si Pak. Kak, maaf ini masih loading. Setelah 2 pertanyaan ini juga nanti ada 1 pertanyaan lagi yang harus kakak-kakak isi di dalam Figma ini. Kolomnya ada di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Tinggal geser ke kanan, dia punya kolom yang berbeda. Oke kakak-kakak, kita ini bisa dilanjutkan nanti ya kakak-kakak. Karena kita dikejar oleh waktu, harus sambil berlari. Nah, pertanyaan untuk yang di slide selanjutnya tadi di dalam Figma, yaitu tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Aktivitas role play tadi ya kakak-kakak. Dan berikan pendapat Bapak dan Ibu di dalam Figma. Ini sudah diganti. Oke, selanjutnya berbagi pengambilan keputusan bersama. Kita sepertinya harus menonton video lagi. Silahkan disimak kembali kakak-kakak. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making.
So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, kakak-kakak. Yang Cassandra tadi bilang, pakar Cassandra bilang bahwa kita berbagi pengambilan keputusan tadi itu kita sudah melakukannya. Yang tadi kita lakukan itu ada 5 gerakan yang contohnya siswa diharapkan untuk memilih dari gerakan-gerakan yang tadi telah kita lakukan di dalam aktivitas 1. Terus keputusan diambil penuh oleh peserta didik, tapi kita tetap ada kendalinya kakak-kakak, dan peserta didik itu hanya diberikan atau diberdayakan untuk memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri setelah mereka mengambil keputusan, misalkan sudah memiliki pasangannya dan mereka harus bertanggung jawab atas umpan balik yang mereka ucapkan seperti itu. Jadi tidak asal-asal. Jadi kita harus menekankan kepada peserta didik seperti itu. Nanti itu berkaitannya dengan penilaian antar teman ya Kak, penilaian peer assessment otentik. Jadi ada self assessment diri kita sendiri. Kalau peer assessment itu penilaian antar teman. Itu nanti akan masalah assessment otentik kita akan bahas di modul 2 kalau tidak salah. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran seperti yang Kak Agus bilang tadi di awal ya, Kak Agus, bertindak sebagai fasilitator. Nah, peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Lalu yang kedua, peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, dan peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pelajaran. Nah, sebetulnya kalau untuk poin 2 ini, saya pribadi juga agak sedikit gimana gitu, karena menurut saya kalau di tingkat SD itu, kalau SD itu fase apa, Kak? Fase A ya? SD tingkat bawah atau tingkat atas misalkan? Fase A, B, C. A, B, C ya? Ya, fase Ya. A, B, C itu untuk merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, menurut saya mereka belum saatnya mungkin. Tapi entahlah, mungkin kalau di sini, karena di sini banyak guru SD, mungkin Bapak dan kakak-kakak lebih berpengalaman, apakah bisa untuk peserta didik diajak untuk mengembangkan dan mengkaji, merumuskan materi pembelajaran atau tidak. Lalu yang ketiga, peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar untuk peserta didik. Lalu peran peserta didiknya yaitu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nanti si peserta didik ini dia memilih ingin apa hari ini, ingin apa minggu depan. Nah, setelah diberi pilihan oleh si gurunya tersebut. Lalu yang keempat, membantu peserta didik mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Lalu peran peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan
dengan kompetensi yang akan diukur. Lalu peran peserta didiknya belajar secara aktif dan berkelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat aktif dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi. Atau bisa dibilang HOTS ya, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu dalam SCL, Student Center Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak sumber belajar untuk di zaman sekarang ini, bisa jadi dari internet atau misalkan masih bisa dari buku, seperti itu kakak. Banyak pilihan. Jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Apakah ada yang tahu jenis-jenis pembelajaran itu ada apa saja? Kalau ada silahkan reset. Kak Lesmana, silahkan. Role play and simulation. Salah satunya. Ya, betul. Role play and simulation. Oke, kita langsung saja. Jenis-jenis pembelajaran SCL ada 9 kakak-kakak. Sebetulnya lebih dari 9, cuman yang biasa dipakai oleh kita itu ada 9. Yang pertama small group discussion, yang kedua role play and simulation, yang seperti tadi kita praktekkan ya kakak-kakak ini. Yang ketiga discovery learning, yang keempat self direct learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam contextual learning atau biasa disingkat CL. Yang ketujuh nih, ini yang paling umum biasa kita praktekkan, nomor 7 dan nomor 9. Problem based learning, PBL. Yang kedelapan collaborative learning, CBL, atau yang ke-9 project based learning. Jadi itu kakak-kakak. Ada yang masih rancu tentang jenis pembelajaran ini atau misalkan saya baru mendengar kak, gitu. Apakah ada? Atau semua sudah sudah pernah? Coba silakan kakak-kakak tulis di kolom chat pembelajaran mana yang sudah atau yang sering kakak-kakak pakai dalam pembelajaran sehari-hari. Silakan kakak-kakak dicatat di kolom chat. Belum ada yang menuliskan kakak-kakak ini di dalam kolom chat? Ada masalah? Lagi. Ada yang mengerti kak. Sebelumnya kakak-kakak ada yang tahu dari arti misalkan dari salah satu ini jenis-jenis ini? Apa perlu saya spill terlebih dahulu? Boleh kak, spill karena emang baru tahu juga kak. Oke, baik kalau begitu. Yang pertama itu small group discussion. Small group discussion ini berarti kita memberikan peluang kepada peserta didik untuk berdiskusi, membuat kelompok kecil ya kak. Jadi kegiatannya pembelajarannya di mana si peserta didik
dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik atau masalah. Seperti itu kakak-kakak. Contohnya mungkin membagi siswa dalam sebuah kelompok untuk mendiskusikan strategi permainan misalkan bola voli yang efektif itu seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua, role play and simulation. Peran-peranan kakak-kakak, saling menilai seperti yang tadi peer assessment itu. Kegiatan pembelajarannya di mana siswa berperan sebagai karakter tertentu atau situasi tertentu untuk memahami suatu peristiwa seperti yang tadi ya kakak-kakak. Saling menilai. Yang ketiga itu discovery learning. Pembelajaran penemuan. Jadi kegiatan pembelajaran ini menuntut siswa secara aktif mencari tahu sendiri suatu konsep atau masalah atau prinsip melalui percobaan atau penyelidikan. Contohnya dalam pembelajaran PJK yaitu menyelidiki atau menyelidiki hubungan antara seperti tadi di aktivitas yang kedua kakak-kakak, menghitung denyut nadi. Nah, itu bisa termasuk dalam pembelajaran discovery learning ya. Atau mungkin membuat eksperimen untuk mengukur kecepatan lari siswa dari satu sekolah itu kecepatannya paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran discovery learning. Lalu yang keempat, self-directed learning, pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini kalau tidak salah pembelajarannya di mana mereka bertanggung jawab sendiri atas pembelajaran yang mereka lakukan tanpa bantuan dari guru. Misalkan peserta didik ini memilih jenis olahraga yang ingin mereka pelajari hari ini dan mencari sendiri informasi tentang teknik dasarnya seperti apa, peraturannya seperti apa, bisa melewati buku atau bisa melalui internet juga, seperti itu kakak-kakak. Lalu yang kelima, cooperative learning, pembelajaran kooperatif ya. Pembelajaran yang dimana peserta didik ini harus bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini hampir-hampir sama tipis dengan discovery learning. Contohnya mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membuat koreografi gerakan dalam aktivitas 6 misalkan seperti itu kan. Yang keenam lalu contextual learning atau CL, pembelajaran kontekstual. Pembelajarannya menghubungkan antara materi pelajaran dengan situasi nyata dan pengalaman siswa. Misalkan kalau dalam pembelajaran PJOK itu ada pembelajaran tentang materi tentang apa namanya? Gizi kakak-kakak. Ya. Ada kan di PJOK tentang gizi, mempelajari tentang gizi dan nutrisi makanan misalkan melalui kegiatan masak makanan sehat untuk atlet itu seperti apa bagusnya. Nah, ini termasuk dalam kegiatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata pengalaman sehari-hari. Lalu problem based learning yang sering kita pakai ini kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan suatu masalah yang otentik dan peserta didiknya bekerja untuk mencari solusinya. Contoh dalam PJOK-nya mengidentifikasi, mencari solusi dan untuk meningkatkan performa di pembelajaran selanjutnya. Yang kedelapan, collaborative learning, CBL, hampir sama dengan cooperative learning juga tadi. Pembelajaran ini menekankan kerjasama peserta didik dalam membangun sebuah pengetahuan bersama-sama. Misalkan menganalisis hasil data pengukuran kebugaran fisik seperti yang tadi kalian ungkapkan, seperti yang kita praktekkan tadi di sini. Kita saling menganalisis, saling bekerja sama. Untuk yang terakhir, project based learning yaitu dari sekarang udah mulai. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta. Jadi udah mulai Teteh Yuli dalam sebuah proyek jangka panjang yang kompleks, misalkan P5 atau pembelajaran sehari-hari pun dalam PJOK itu bisa.
seperti merencanakan membuat kompetisi olahraga antar kelas. Terus kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video, ya, membuat video dalam aktivitas senam. Nah, itu hasilnya itu bisa menjadi proyek. Apapun itu yang dihasilkan itu adalah sebuah proyek. Seperti itu kakak-kakak. Nah, sekarang apa pentingnya kakak-kakak menerapkan salah satu metode ini dalam pembelajaran? Pentingnya yaitu agar kita sebagai peserta didik dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menarik, dan relevan bagi peserta didik. Setiap metode yang dipakai ini memiliki kekurangan dan kelebihan tentunya, sehingga kombinasi yang tepat bisa saling membantu. Kita itu dalam satu pembelajaran itu tidak hanya memakai discovery learning saja, tapi kita memakai contextual learning-nya juga kita masukkan ke dalam situ. Itu tidak jadi masalah. Itu sangat boleh sekali. Seperti itu kakak. Tinggal nanti mungkin kalau kita membuat modul ajar di atasnya kan ada metode yang dipakai, silahkan tinggal kakak-kakak tulis saja. Metode pertama discovery learning dan contextual learning, seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya cek waktu dulu. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Sudah terlihat? Memahami karakteristik dan minat anak. Karena pendidikan jasmani, kesehatan, dan PJOK itu diharapkan untuk meningkatkan jasmani, sosial, emosional, dan mental peserta didik. Dan kita juga harus memahami kakak-kakak, kita itu sekarang fokusnya mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah atau SMP, dan sekolah menengah atas, SMA, SMK. Sudah pasti pembelajarannya akan sangat berbeda-beda kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak diminta untuk mencocokkan antara karakteristik atau aktivitas dengan bidang usianya masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak ada 1, 2, 3, 4. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini termasuk ke dalam bidang mana? Apakah bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental? Silahkan di open mic-nya kakak-kakak. Jasmani. Ada yang lain? Silakan semua open mic, silakan menjawab langsung saja. Termasuk ke jasmani. Oke, banyak yang menjawab jasmani. Kita lihat jawabannya. Betul sekali. Jalan, berlari, dan lain-lain termasuk dalam bidang jasmani. Sekarang, yang kedua, anak-anak pada usia dini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini termasuk dalam bidang sosial. Oke, sosial. Lalu untuk yang kedua kemana kakak-kakak? Emosional, karena di sini ada kata emosi, ya. Nah, untuk yang terakhir mental. Ya. Mental. Kita cek ya ke mental. Nah, sekarang untuk pertanyaan ini, karakteristik ini termasuk dalam bidang jasmani, masuk kepada kelompok usia yang berapa? Apakah 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4, 5 6, 6 12 atau 12 18? 7. 3 sampai 4. Merangkak, 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 merangkak. Oke, merangkak apakah 0 sampai 2? Yes, 0 sampai 2 tahun. Ya, untuk masuk yang 0 sampai 2 tahun. Karakteristik yang kedua? 3 sampai 3 4. sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ternyata jawabannya untuk karakteristik yang kedua ini
berada di usia 5 sampai 56 tahun karena mereka belum bisa mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar di umur 3 sampai 4 tahun. Seperti itu. Sekarang untuk yang ketiga, karakteristik yang ketiga. Emosional ya, 6. 12. 6 sampai 12. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai Ya 12. betul. Untuk yang terakhir 12 sampai 18. 12 sampai 18. ternyata masih di angka yang sama, 6 sampai 12 tahun kakak-kakak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari berdiskusi. Apa pentingnya guru mengetahui pembelajaran karakteristik peserta didik? Silahkan klik raise hand. Atau mau kita pakai wheel of name lagi, kakak-kakak, untuk menjawab nomor ini? Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Saya minta ini 2 pertanyaan ini dijawab oleh 1 orang agar waktunya lebih cepat. Kita pakai wheel of name ya kakak-kakak. Pencet. Kak Rudi. Silakan Kak Rudi. Kebetulan tadi Kak Rudi raise hand ya? Kepijit tadi. Itu memang sudah seharusnya Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Untuk mengetahui tingkat kemampuan anak, terus tingkat gerakan-gerakan yang tepat untuk mereka, mungkin seperti itu. Nah, jadi intinya untuk mengetahui tingkat kemampuan mereka. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Penting sekali untuk penting ya, penting yang nomor 1, penting sekali ya. Nomor 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Caranya dengan seperti tadi, mungkin sebelumnya dilakukan dulu asesmen awal, mungkin seperti itu kalau menurut saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Rudi. Beri 3 tepuk untuk Kak Rudi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Betul yang dikatakan Kak Rudi tadi. Tinggal saya hanya menambahkan, untuk mengetahui karakteristik peserta didik adalah kunci keberhasilan ya kakak-kakak. Kunci keberhasilan dalam proses suatu pembelajaran. Sama seperti setiap individu itu memiliki karakter yang unik. Begitu pula setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemahamannya juga berbeda-beda tentang misalkan karakteristik ini untuk guru sangat penting. Untuk yang pertama, kita bisa mendesain, memahami gaya belajar, minat, dan kemampuan peserta didik untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan minat peserta didik. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi bagaimana karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Cara mengakomodasinya yaitu kita kasih contoh satu saja dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena di pembelajaran diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk. Kontennya sesuai tingkat kesulitan materi dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Proses dan produknya ya seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut lagi.
Pembelajaran 3. Pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan ke kakak bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-setingginya. Dan sebagai pendidik pun kita, kakak-kakak, tentu menyadari bahwa setiap anak adalah memiliki karakter yang unik ya, memiliki kodrat-kodratnya masing-masing yang mencerminkan berbagai karakteristik yang telah kita pelajari tadi di pembelajaran 2. Seperti itu kakak-kakak. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, di dalam diferensiasi konten ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu intratax, dan yang kedua itu intertax. Perbedaannya apa? Intratax dan intertax. Barangkali ada yang mau raise hand. Apa perbedaan intratax dan intertax? Silakan kakak-kakak. Oke. Kak Yusuf, silakan. Baik, izin menjawab. Untuk intratax itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang sama. Kalau untuk intertax merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang berbeda. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Ya, betul sekali yang Kak Yusuf bilang. Aktivitas yang untuk intratax itu aktivitas yang dilakukan oleh bersama atau berkelompok ya. Pengelompokan pos to pos. Misalnya kalau kita sedang materi lompat jauh, tujuannya itu tetap sama. Tujuannya tetap sama, tapi dengan jalan yang berbeda. Misalkan cara lompatannya yang miring ke kiri, misalkan, atau yang satu miring ke kanan, itu tidak jadi masalah. Yang penting lompatannya itu sama sampai ke si bak pasir tersebut. Intinya secara berkelompok. Kalau intertax itu kita mengembangkan kemampuan lokomotor kita sendiri. Dengan cara apa? Kemampuan lokomotornya. Misalkan kita melakukan gerakan olahraga skipping. Nah, itu termasuk dalam kegiatan intertax, kontennya intertaxnya. Mungkin untuk intratax dan intertax silahkan kakak-kakak pelajari lagi lebih dalam. Takutnya saya yang salah karena saya juga masih agak meraba-raba, bukan meraba-raba, lupa-lupa ingat karena sudah lama sekali tidak membacanya. Oke, kita lanjut kepada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten yang telah dibuat oleh guru. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Seperti ini termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini harus ada ketiga komponen ini: konten, proses, dan produk.
Setelah membaca dan berdiskusi tentang situasi pembelajaran 1 dan 2, aktivitas 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, kalau kakak-kakak baca, ada 2 pertanyaan kakak-kakak. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul, atau yang tadi yang 9 itu. Tinggal nanti ini tugasnya ada di dalam LMS kakak-kakak. Silahkan dijawab di LMS-nya masing-masing. Oke. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Ya. Jadi, masih ingat kakak-kakak kemarin itu pertanyaan refleksi itu ada berapa? Pertanyaan refleksi itu framework, kakak-kakak. Ada framework apa aja kemarin setelah kita pelajar? 2. Ada 2. Framework apa aja? Framework Morton dan Morton. Oke, ada framework Gibbs dan framework Morton. Ya. Nanti kakak-kakak melakukan refleksi sesi 1.3 ini menggunakan pertanyaan refleksi Gibbs atau Morton. Pilih salah satu ya, kakak-kakak. Sebelumnya sudah ada yang tahu tugas 1.3 seperti apa? Nanti silahkan ini aja lihat di LMS-nya masing-masing ya kakak-kakak. Cuman untuk menulis refleksinya kakak-kakak harus menggunakan salah satu dari kedua framework yang telah kita pelajari kemarin. Kalau antara framework Gibbs atau framework Morton, seperti itu kakak-kakak. Paham ya? Bungkus ini? Bungkus. Oke, Bungkus, Kak. Siap. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan sesuai usianya. Lalu yang ketiga, kakak-kakak menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya stop share dulu. Oke, sampai sini kita selalu lewat batas waktu. Tapi ini tidak terlalu lama, hanya 15 menit. Lumayan. Mohon maaf apabila mengganggu waktu mengajarnya, kakak-kakak. Sampai sini ada pertanyaan, kakak-kakak? Tentang pembelajaran berdiferensiasi atau tugas yang akan kakak-kakak lakukan nanti. Aman ya kakak-kakak? Bungkus ini semua? Materi ini sudah dibungkus? Aman, insya Allah. Oke, kalau gitu kita berfoto dulu. Silahkan kakak yang belum aktif kamera, Kak Wildi, Kak Rizky, Kak Tessa, tolong diaktifkan. Oh, Kak Isan tadi kepencet emot jempol ke bawah. Ya, nggak apa-apa, Kak, aman. Aman. Kak Lesmana, Kak Wildi, tolong di-on-kan dulu kameranya. Kita hentikan.